Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Mona Meilani dengan NPM 2121-51014. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari soal ujian tengah semester mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nur Jamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Nah, untuk soal yang pertama, tuliskan 5, 6, 7, 8, 9 ke dalam sistem bilangan Babilonia dan Maya. Nah, yang pertama kita tulis ke sistem bilangan Babilonia. Nah, karena 5, 6, 7, 8, 9 ini lebih besar dari 60, berarti kita menggunakan bilangan dasar 60. Berarti 5, 6, 7, 8, 9 sama dengan, nah, 5, 6, 7, 8, 9 kita bagi dengan 60 pangkat 2. Hasil baginya itu 15 dan memiliki sisa 2789. Lalu kita jumlah dengan, nah, sisa yang tadi yaitu 2789 kita bagi dengan 60. Nah, hasil baginya itu 46, memiliki sisa 29. Berarti 29 ini adalah bilangan satuannya. Nah, kita tahu bahwa sistem numerasi Babilonia ini memiliki lambang dasar sebanyak 2. Nah, yaitu yang pertama, lambang dasar 1. Nah, lambangnya itu segitiga ke bawah, dan lambang dasar 10 yaitu segitiga menyamping ke kiri. Nah, untuk sistem Babilonia, kita menuliskan koefisiennya saja. Berarti yang ditulisnya itu 15, 46, dan 29 sebagai satuannya. Nah, yang 15 itu adalah 10 ditambah 5, berarti kita tulis lambang dasar 10-nya sebanyak 1 kali dan lambang dasar 1-nya sebanyak 5 kali. Lalu kita gunakan tanda selang untuk menghindari kekeliruan sebanyak 2 kali karena pangkatnya 2. Lalu 46. 46 itu 40 ditambah 6, berarti kita tulis lambang dasar 10-nya sebanyak 4 kali dan lambang dasar 1-nya sebanyak 6 kali. Lalu kita tulis tanda selang sebanyak 1 kali karena pangkatnya 1. Lalu yang 29 itu 20 ditambah 9, berarti lambang dasar 10 kita tulis sebanyak 2 kali dan lambang dasar 1 ditulis sebanyak 9 kali. Nah, jadi sistem bilangan Babilonia dari 5, 6, 7, 8, 9 ini adalah seperti ini. Lanjut ke sistem bilangan Maya. Nah, karena 5, 6, 7, 8, 9 ini lebih besar dari 20, berarti kita menggunakan bilangan dasar 18 kali 20, 18 dikali 20 pangkat 2, dan seterusnya. Berarti 5, 6, 7, 8, 9 kita bagi dengan 18 dikali 20 pangkat 2. Nah, hasil baginya itu adalah 7 dan memiliki sisa sebanyak 6.389. Lalu kita jumlahkan. Nah, yang sisa tadi itu 6.389 kita bagi dengan 18 dikali 20 pangkat 1. Nah, hasil baginya itu adalah 17 dan memiliki sisa sebanyak 269. Lalu kita jumlahkan. Nah, yang sisa tadi 269 kita bagi dengan 20. Hasil baginya itu 13 dan memiliki sisa 9. Nah, kita tulis 9 ini sebagai satuannya. Nah, kita tahu bahwa lambang dari sistem numerasi Maya ini adalah gabungan antara garis dan noktah, di mana setiap satu noktah itu mempunyai nilai 1 dan tiap satu garis itu mempunyai nilai 5. Nah, yang ditulisnya itu adalah koefisiennya, yaitu 7, 17, 13, dan 9 sebagai satuannya. Yang pertama 7. 7 berarti kita tulis noktahnya sebanyak 2 kali dan garisnya 1 kali. Lalu 17. 17 berarti kita tulis noktahnya sebanyak 2 kali
dan garisnya sebanyak 3 kali. Lalu 13 kita tulis noktahnya sebanyak 3 kali dan garisnya sebanyak 2 kali. Lalu 9 kita tulis noktahnya sebanyak 4 kali dan garisnya sebanyak 1 kali. Nah, penulisan lambang suatu bilangan pada sistem bilangan maya ini ditulis dari atas ke bawah, dimulai dari koefisien pangkat tertinggi sampai koefisien pangkat terendah. Jadi, sistem bilangan maya dari 5, 6, 7, 8, 9 adalah seperti ini. Nah, lanjut soal nomor 2. Tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i dalam bentuk polar dan Euler. Nah, ini berarti X-nya itu negatif 5, berarti bernilai negatif. Dan Y-nya itu 5, bernilai positif. Jadi, ini itu terdapat di kuadran 2, karena negatif X, Y. Nah, kita cari terlebih dahulu kosinus alfa sama sinus alfanya. Dengan rumus X sama dengan R dikali kosinus alfa, dan Y sama dengan R dikali sinus alfa. Nah, untuk mencari R-nya itu kita menggunakan rumus R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, tadi kita tahu bahwa X-nya itu negatif 5 dan Y-nya itu 5. Berarti R sama dengan akar dari negatif 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 25 ditambah 25 sama dengan akar 50, lalu kita sederhanakan menjadi R sama dengan 5 akar 2. Lalu kita cari sinus alfanya dengan rumus Y sama dengan R dikali sinus alfa. Nah, tadi Y-nya itu 5, R-nya 5 akar 2. Kita masukkan ke persamaan, menjadi 5 sama dengan 5 akar 2 dikali sinus alfa. Sinus alfa sama dengan 5 per 5 akar 2. Nah, kita rasionalkan dengan mengalikan akar sekawan. Menjadi sinus alfa sama dengan 5 per 5 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Hasilnya itu 5 akar 2 per 5 kali 2, kita sederhanakan menjadi 1 per 2 akar 2. Nah, karena tadi ini itu terdapat di kuadran 2, berarti alfanya itu bernilai sudutnya itu 135 derajat atau 3 per 4 pi. Nah, sudah diketahui bahwa sinus alfanya itu 3 per 4 pi. Lalu kita cari kosinus alfanya dengan rumus X sama dengan R dikali kosinus alfa. Nah, X itu kan ini negatif 5. Dan R-nya itu 5 akar 2. Kita masukkan ke persamaan menjadi negatif 5 sama dengan 5 akar 2 dikali kosinus alfa. Kosinus alfa sama dengan negatif 5 per 5 akar 2. Kita rasionalkan dengan mengalihkan akar sekawan menjadi kosinus alfa sama dengan negatif 5 per 5 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Kosinus alfa sama dengan negatif 5 akar 2 per 5 kali 2. Kita sederhanakan menjadi kosinus alfa sama dengan negatif 1 per 2 akar 2. Nah, berarti nilai alfanya itu, sudutnya itu adalah 135 derajat atau alfa sama dengan 3 per 4 pi. Nah, jadi nilai kosinus alfanya itu adalah 3 per 4 pi. Nah, tadi di perintahnya itu tuliskan ke dalam bentuk polar dan Euler. Kita ke bentuk polar dulu. Nah, untuk rumusnya itu Z sama dengan X ditambah YI sama dengan R dikali kosinus alfa ditambah I dikali sinus alfa sama dengan R dikali dalam kurung kosinus alfa ditambah I dikali sinus alfa. Nah, tadi R-nya itu telah kita ketahui, telah kita cari, hasilnya itu 5 akar 2. Dan kosinus alfanya itu 3 per 4 pi, sinus alfanya 3 per 4 pi. Kita tinggal masukkan ke persamaan menjadi 5 akar 2 dikali kosinus 3 per 4 pi ditambah I dikali sinus 3 per 4 pi. Nah, jadi bentuk polar dari bilangan, jadi
bentuk polar dari bilangan kompleks Z sama dengan negatif 5 ditambah 5I ini adalah 5 akar 2 dikali kosinus 3/4 V ditambah I dikali sinus 3/4 V. Nah, lalu kita ke bentuk Euler. Nah, rumus umum dari Euler itu E pangkat I alfa sama dengan kosinus alfa ditambah I sinus alfa. Nah, karena ini bilangan kompleks, maka rumusnya itu Z sama dengan R dikali E pangkat I alfa. Nah, tadi R-nya itu 5 akar 2, lalu alfanya itu 3/4 pi ya, sama. Jadi, Z sama dengan 5 akar 2 dikali E pangkat I 3/4 pi. Nah, jadi bentuk Euler dari bilangan kompleks Z sama dengan negatif 5 ditambah 5I ini adalah 5 akar 2 dikali E pangkat I 3/4 pi. Lanjut soal nomor 3. Misalkan operasi jumlah dan kali yang terdapat dalam bulatan dalam sistem bilangan real R didefinisikan sebagai berikut. A ditambah B sama dengan 2A dikurangi B ditambah 5, dan A dikali B sama dengan A dikurangi 2B ditambah AB. Tentukan unsur inverse dari operasi tersebut. Kita tentukan terlebih dahulu operasi A ditambah B. Nah, A ditambah B sama dengan 2A dikurangi B ditambah 5. Kita cari dulu identitasnya. Nah, yang B ini kita ganti dengan P menjadi A ditambah P sama dengan A. Nah, A ditambah B ini kan sama dengan 2A dikurangi B ditambah 5. Tinggal kita masukin ke sini menjadi 2A dikurangi P ditambah 5 sama dengan A. Lalu, kedua ruas kita kurangi dengan 2A menjadi negatif P ditambah 5 sama dengan negatif A. Nah, lalu kita kurangi kedua ruas dengan 5 menjadi negatif P menjadi negatif P sama dengan negatif A dikurangi 5. Nah, lalu kita kali kedua ruas dengan negatif 1 menjadi P sama dengan A ditambah 5. Nah, ini merupakan identitasnya, unsur identitasnya. Nah, lalu kita cari inverse-nya. A ditambah I sama dengan identitas. Jadi, 2A dikurangi I ditambah 5 sama dengan, nah identitasnya itu kan tadi A ditambah 5. Kita masukin. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan 2A menjadi negatif I ditambah 5 sama dengan negatif A ditambah 5. Lalu kita kurangi kedua ruas dengan 5 menjadi negatif I sama dengan negatif A. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1 menjadi I sama dengan A. Nah, jadi inverse dari operasi A ditambah B ini adalah A. Lanjut ke operasi A dikali B sama dengan A dikurangi 2B ditambah AB. Kita tentukan dulu identitasnya, yaitu A dikali. Nah, B ini kita ganti dengan Q ya. Jadi A dikali Q sama dengan A. Nah, kita tahu bahwa A dikali B ini kan A dikurangi 2B ditambah AB. Kita substitusikan menjadi A dikurangi 2Q ditambah AQ sama dengan A. Lalu kita kurangi kedua ruas dengan A menjadi negatif 2Q ditambah AQ sama dengan 0. Lalu kita faktorkan yang ini menjadi Q dikali A dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu kita bagi kedua ruas dengan A dikurangi 2 menjadi Q sama dengan 0. Nah, 0 ini merupakan identitas dari operasi A dikali B ini. Lalu kita tentukan inverse-nya. Nah, si B ini kita ganti dengan I karena kita akan mencari inverse menjadi A dikali I sama dengan identitas. Kita substitusikan ini ke sini menjadi A dikurangi 2I ditambah AI sama dengan, nah identitasnya itu kan tadi 0. Nah, lalu kita kurangi kedua ruas dengan A menjadi negatif 2I ditambah AI sama dengan negatif A. Nah, lalu kita faktorkan yang ini menjadi I dikali dalam kurung A dikurangi 2 sama dengan negatif A. Lalu kita
bagi kedua ruas dengan A dikurangi 2 menjadi I sama dengan negatif A per A dikurangi 2. Nah, jadi inverse dari operasi A dikali B ini adalah negatif A per A dikurangi 2.